Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri. Ya, Ibu, begini Bu, bisa saya minta waktunya sebentar Ibu untuk membicarakan sesuatu hal, Ibu? Iya, silakan Bu. Dari raut muka Ibu sepertinya ada hal yang cukup penting yang ingin Ibu bicarakan ya. Iya, Ibu. Begini Bu, saya punya permasalahan di kelas, di mana siswa saya ini ada beberapa yang memang belum lancar atau fasih dalam hal membaca, Ibu. Sehingga proses belajar dan mengajar saya di kelas itu menjadi terhambat, Ibu. Oh, seperti itu ya Bu Sri. Masalah yang Ibu hadapi itu hampir sama dengan permasalahan yang pernah saya hadapi ya Bu. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini Bu, tujuan kita itu untuk berdiskusi ini untuk apa ya Bu ya? Begini Ibu, saya mau mencari solusi yang terbaik Ibu, bagaimana caranya agar siswa saya ini, yang tidak fasih membaca, itu tidak menghambat proses, belajar mengajar saya di kelas Ibu. Oh iya betul sekali ya Bu ya. Karena misalnya ada beberapa siswa yang tidak fasih membaca itu mungkin akan menghambat atau mengganggu proses belajar mengajar di dalam kelas ya Bu ya. Jadi kira-kira situasi apa yang Ibu harapkan agar perbincangan kita ini bisa lebih ideal Bu? Atau lebih Eee berjalan dengan lancar Bu? Begini Bu, saya berharap itu dari, diskusi kita ini, saya bisa menemukan solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi. Dan semoga perbincangan kita ini Bu, bisa memberikan, sedikit masukan supaya saya bisa menyelesaikan masalah saya di kelas saya Ibu, seperti itu. Oh iya ya Bu, oh baik Bu. Saya juga berharap setelah kita melakukan proses diskusi ini ada solusi yang bisa saya simpulkan sehingga masalah Ibu ini bisa terselesaikan dengan baik. Nah Ibu, setelah saya mendengar masalah Ibu, kira-kira penyebab beberapa murid Ibu itu tidak belum masih kesulitan atau belum fasih dalam membaca itu karena apa ya Bu ya? Kalau dari, saya melakukan perbincangan dengan, dari teman-temannya Ibu, saya tuh cari tahu dari teman-temannya, katanya memang anaknya Ibu, malas belajar di rumah Ibu, dan memang siswa ini memang kurang fokus dalam pembelajaran. Makanya saya galau sekali nih Bu, atas permasalahan saya karena memang betul-betul menghambat pembelajaran saya Ibu. Oh iya ya Bu, jadi ternyata masalah Ibu juga ini saya juga pernah alami Bu. Jadi misalnya saya bertanya dari skala 1 sampai 10 menurut Ibu, Ibu sudah di posisi mana terkait masalah yang Ibu alami ini Bu? Kalau saya Ibu, saya merasa saya masih berada di skala 6. Kenapa saya mengatakan saya masih berada di skala 6 Ibu, karena saya merasa itu saya belum berhasil dalam membuat siswa saya itu, fasih atau lancar dalam hal membaca Ibu. Jadi, saya bisa berkesimpulan bahwa, saya masih ada pada skala 6 Ibu, ketika itu dijadikan skala antara 1 sampai 10 Ibu. Oh iya ya Bu ya, seperti itu ya Bu Sri ya. Iya Jadi Ibu. saya bisa simpulkan bahwa Ibu Sri ini masih ada di skala 6 karena Ibu beranggapan bahwa Ibu belum bisa memberikan solusi dari permasalahan yang belum fasih membaca. Jadi yang ingin saya tanyakan Bu, kira-kira ada tidak kekuatan yang Ibu miliki dalam menghadapi masalah tersebut Ibu? Kekuatan yang saya miliki Bu, salah satunya itu saya bisa iptek. Nah, mungkin dari saya bisanya iptek itu, saya bisa memanfaatkan media atau teknik yang bisa saya gunakan agar siswa saya ini bisa fasih dalam hal membaca, dan, saya bisa menggunakan teknik-teknik tertentu Ibu, bagaimana siswa-siswa saya ini yang tadinya tidak bisa membaca itu bisa, fasih atau mahir dalam hal membaca Ibu, seperti itu Ibu. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya Bu Sri ya. Jadi kelebihan Ibu dalam hal ini Ibu mahir dalam menggunakan iptek. Nah Ibu,
saya bisa menjadikan ini solusi dari permasalahan tersebut. Karena ini kita bisa lihat di zaman sekarang ini, anak-anak lebih tertarik dengan menggunakan teknologi atau menggunakan HP. Mungkin dari situasi siswa tersebut lebih berbentukan dengan kemahiran ibu dalam pemanfaatan media yang tadi ibu paparkan. Nah, dari hal tersebut, ada tidak hambatan yang ibu temukan dalam proses mencapai tujuan yang ibu inginkan? Kalau dari hambatan Ibu, sebenarnya faktor jaringan Ibu yang menjadi salah satu hambatan saya Ibu, karena memang di lokasi tempat saya tinggal itu memang jaringan itu kadang tidak bersahabat. Jadi hambatan saya itu ada di jaringan tersebut Ibu. Saya agak sulit untuk bisa memberikan siswa saya itu metode atau cara dalam hal penggunaan iptek seperti itu, Ibu. Oh ya, jadi seperti itu ya Bu Sri ya. Ada tidak solusi yang Ibu pikirkan dari hambatan yang Ibu paparkan tadi, Bu Sri, dari hambatan jaringannya itu, Bu? Kalau solusi, Bu, mungkin faktor jaringan saya bisa mencari tempat yang bagus, Ibu ya. Dan saat ini siswa yang ketinggalan mata pelajaran itu, saya bisa menggunakan tutor sebaya Ibu, agar bisa membantu rekan-rekannya yang memang teman-temannya itu yang sudah fasih dalam membaca itu bisa membantu teman-temannya yang belum mahir dalam hal membaca. Seperti itu, Ibu. Masya Allah sekali, Bu. Jadi sebetulnya Ibu memiliki hambatan, tapi juga sebenarnya Ibu sudah memiliki solusi ya, Bu ya, dari hambatan yang Ibu yang Ibu alami. Nah, beralih dari selanjutnya, Ibu kira-kira ada tidak rencana yang akan Ibu lakukan dalam mengatasi permasalahan Ibu itu? Mungkin salah satu rencana yang akan saya lakukan Ibu, di sini saya akan membuat absen literasi, di mana buku absen literasi ini saya bisa memantau siswa yang rutin membaca dan siswa yang memang belum rutin membaca, supaya budaya literasi membaca itu bisa tercipta di kelas saya. Kemudian bagi siswa yang memang masih kurang dalam hal membaca Ibu, dalam hal mereka belum rutin kan membaca itu Ibu, saya bisa meminta bantuan siswa yang yang sudah mahir atau sudah bisa membiasakan dirinya untuk berliterasi atau bisa membaca sebelum pembelajaran dimulai. Kalau menurut saya itu Bu, ide Ibu tuh keren sekali ya Bu, rencana yang Ibu lakukan. Sebenarnya Ibu sudah memiliki solusi terkait masalah yang Ibu hadapi. Rencana yang Ibu kemukakan tadi itu sangat luar biasa ya Bu Sri ya. Nah, Ibu ada rencana yang tadi Ibu paparkan, kira-kira di rencana tersebut yang menjadi skala prioritas Ibu itu yang mana ya Bu Sri ya? Kalau saya Ibu yang jadi prioritas utama itu saya akan membuat absensi literasi Bu. Jadi intinya saya akan membuat absensi literasi karena saya merasa itu adalah hal yang sangat penting. Dengan adanya absensi itu saya bisa langsung memantau siswa saya yang siswa saya yang memang belum mana yang sudah rutin membaca dan mana yang tidak rutin membaca. Nah, ini agar budaya literasi ini